Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anzal Quran hudan linnas wa bayyinatin hudan wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wa hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada bapak-bapak, para pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badan, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak para hadirin jemaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti zikir jalan online pada semua yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada syukur yang berbahagia ini dapat melangsungkan dan melaksanakan kewajiban kita dan tugas kita dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya di dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian kita rangkaikan dengan zikir, kemudian kita akhiri dengan salawat, dan akhirnya juga pada kesempatan ini kita juga untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk kita tetap di dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga iman dan takwa kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita serukan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Atas kecintaan dan kasih sayang dan kita mengikutinya atas kebebasan dan keikhlasan untuk mengikuti apa yang contohkan melalui ucapan dan perbuatan. Semoga kita bisa mengikutinya secara jaya. Alhamdulillah wa syukurlah wa ni'matullah. La khawla wa la quwwata illa billah. Tidak terasa kita telah melalui kehidupan yang sungguh panjang, yang pada akhirnya sebentar lagi akan kita akhiri tahun 2023 ini yang sungguh menandakan bahwa kita semakin hari semakin banyak baik itu mungkin bisa jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Apakah kita menambah keimanan dan ketakwaan kita atau sebaliknya? Itulah sesungguhnya bahwa dalam perbuatan hikmat sabar ini ya sebagai beberapa musyrik menyerukan kepada semua jemaah supaya tidak kita malas, tidak kita berhitung di dalam kehadiran kita di dalam harga kita. Walaupun sesungguhnya kita berada tempat yang jauh, namun semua akan punya nilai yang lebih dibanding mereka yang datang dari dekat.
Sesungguhnya kita jauh, memang Allah sudah mentakdirkan kita harus datang. Allah mentakdirkan kita dalam kondisi apapun dan keadaan apa-apa itu merupakan sebuah ketentuan yang Allah sudah tentukan dan harus kita menerima. Yang jelas bahwa kita tetap menjalankan perintah, tetap kita terus mentaatinya. Nah, ketaatan kita ini ditandai dengan bagaimana kita mendudukkan zikir ini di hati kita, menunjukkan bahwa keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah melalui zikir. Dan zikir ini diserukan oleh semua kita tanpa kecuali dalam keadaan apapun, mau kalian mau susah, mau sehat, mau miskin. Karena itu tuntutan daripada hati kita sesungguhnya. Dan tuntutan kehidupan kita untuk kehidupan yang berikutnya. Karena zikir ini penting menjadi memperoleh hadiah yang begitu banyak yang kita peroleh. Dan itu merupakan kecintaan Allah yang tidak boleh kita damaikan. Seperti kita memiliki anak misalnya, atau kekasih yang kita cinta. Apapun yang diinginkan, yang diminta, kita lakukan. Itulah bentuk kecintaan yang sesungguhnya. Tanpa pikir bahwa dia jauh dan dekat, bahwa situasi apapun dia berusaha untuk mereka penuhi apa yang dia cintai. Makanya goresan-goresan para ahli sufi terhadap kecintaannya kepada Allah itu sangat-sangat mendalam sekali. Sehingga sampai meninggalkan kecintaan terhadap keluarga, anak, bahkan termasuk ya istri sekalipun. Sehingga tidak, bahkan termasuk diri tidak urus saking kecintaannya kepada Allah. Seperti itu ya sesungguhnya. Banyak kita dengar cerita-cerita yang sangat-sangat memang bertentangan kadang-kadang kalau dipandang dari sisi zahir dari kalangan orang syariat, makanya banyak tidak menyetujui, tidak mampu, tidak kuat. Oleh sebab itu kita mengambil jalan tengah di dua soal yang berbeda. Tatanan syariat kita harus ikuti secara bagaimana kehidupan syariat dan tatanan hakikat bagaimana kehidupan hakikat yang sesungguhnya. Dua hal yang berbeda ini punya satu amaliyah atau tata cara. Dia punya satu yang khusus supaya bagaimana dua hal ini bersinergi. Itu sebabnya kita membangun sebuah halqah zikir, membangun zikir online seperti ini. Ini kan merupakan sebuah cara jalan paling ideal yang kita rasakan. Bahwa sehingga di mana-mana bisa tersentuh, bisa dapatkan suasana rohani dalam situasi apa misalnya kurang nyaman, kurang enak dan tenang. Disitulah mereka terobati dengan adanya. Begitu juga terhadap situasi ketika jamaah jauh dan tidak terjangkau, bisa membangun halqah di setiap rumah-rumah mereka, membangun halqah di setiap ranting-ranting yang mungkin, yang mana yang paling dekat di situ. Bisa mungkin bersama, bisa mungkin jauhan 2-3 kakak misalnya, atau satu.
tempat itu bisa giliran juga jemaah itu mungkin kalau merasa agak sedikit apa namanya tidak. Tapi insya Allah sebagai ya, menikmati daripada bisa kita nilai bahwa itulah bukti daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul, kecintaan mereka kepada Rasul dan kecintaan kepada semua semuanya. Sehingga akan terlahir sebenarnya dari kecintaan kita zikir ini. Akan lahir kecintaan kita kepada Abdul Nas. Semua itu bermula dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita kecintaan dari luar itu palsu. Kecintaan yang murni itu dari dalam. Ketika tersampaikan secara jahir, maka kecintaan itu murni secara jahir. Tapi kalau yang jahirnya saja mungkin ada maksudnya kan. Yang contoh misalnya, yang di situasi orang saat ini, semua orang dekat, ingin kenal, ingin apa namanya, disupport dan sebagainya. Dan nanti ketika sudah apa yang mereka capai, apakah mereka seperti sebelumnya? Enggak kan? Berbeda kita di dalam wadah perguruan ini kan kelihatan ya, yang murni ikut di dalam wadah ini, ya tidak mungkin akan jauh, tidak mungkin mereka hilang, tidak mungkin mereka tinggalkan. Karena menjadi sebuah kebutuhan yang pokok. Ibarat kita yang sudah punya SK kerja di satu instansi, tidak mungkinlah kita tinggalkan. Karena kita di situlah kita mengais kehidupan kita, menentukan daripada nasib kita di situ. Mereka berupaya sebaik-baiknya mereka dapatkan bonus atau reward oleh tuannya. Sebenarnya begitu sebagai contoh-contoh. Sehingga dalam pernyataan ya, Imam Ghazali memang memberi sebuah pembagian kehidupan seseorang itu memang ada empat. Ada diberikan kehidupan mereka di dunia bahagia dan kemudian di akhirat pun juga kasih kebahagiaan. Dan inilah merupakan keinginan semua asma. Tidak ada yang tidak mau bahagia. Tapi kalau itu kita tidak capai dan kita dapatkan misalnya, paling tidak kita memperoleh bahagia. Walaupun di dunia ini kita tidak sebagaimana yang lain. Tetapi alangkah merugi mereka ketika di dunia sudah hancur lebur, akhiratnya juga hancur lebur. Itu artinya tidak memiliki harapan dan apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka harapkan. Tapi ada juga mereka memiliki kebahagiaan, punya puasa, mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, Allah melayankan juga di kehidupan dunia. Tetapi di akhirat mereka tidak memiliki apa-apa. Inilah yang banyak yang selalu orang perjuangkan dan mereka mati-matian. Oleh sebab itu, sekali lagi kita yang mungkin di antara posisi yang dulu tadi, ya, akhirat kita dahulukan tadi. Dan itulah kehidupan yang abadi yang kekal. Kehidupan akhirat ini
tidak sebentar dan tidak akan tertukar lagi. Tidak bisa kita berupaya di situ. Ya, itu merupakan suatu yang azali, yang tetap, yang tidak akan berubah, terkecuali mereka orang-orang yang ada keterkaitan atau ada mungkin punya waladun soleh, misalnya ada orang-orang yang peduli masih mengingatnya, sehingga mereka sehingga ada jalan mereka untuk diangkat atau diselamatkan. Itulah sebagai harapan yang paling kuat di situ, yang paling menjanjikan. Tapi kalau secara universal kita adalah nafsi. Kita berada di situasi yang sendiri-sendiri. Situasi yang mana menentukan daripada baik dan tidaknya adalah nafsi. Dan itulah pentingnya wilayah makom atau bimbingan rohani itu, supaya ada kepastian mereka ada suatu tempat yang mereka duduki. Itu menjadi satu wilayah yang mereka harus aman nyaman, ya betul, tidak terlepas dari bimbingan, dari izin daripada orang yang sudah Allah rahmati dari mengizinkan. Dan itu sebabnya gerhana ini sungguh hati-hati di dalam menafaki, dalam menjalankan, dalam mengilmukan, ya karena perkara rohani ini menjadi penentu sekali bahwa apakah mereka itu mendapat ridho atau mereka sampai, atau Allah sudah mengizinkan mereka dari sisi Allah, mendapatkan karunia Allah, rezeki Allah yang agung di sisi. Itu sebabnya orang banyak yang takut, kekhawatirannya itu ada kehilapan, kesalahan. Tapi kadang-kadang orang sangat berlebihan dalam perkara itu, sehingga mereka tambah jauh daripada yang intinya bahwa ya, mereka memang harus ada kehati-hatian itu. Ya, harus ada komunikasi, harus ada bimbing, ya harus ada tempat mereka bermusyawarah. Karena perkara yang mana yang kira-kira yang akan menghantarkan mereka, yang memberi satu kepastian kita, ya kita menuju kepada Allah dan Rasul. Itu sebabnya di dalam kita memberi pemahaman penjelasan kita yang sangat-sangat simpel, yang sangat-sangat yang tertentu, sangat-sangat singkat dan sangat-sangat yang bersesuaian yang dengan makom kita. Artinya wujud ilmu musyahadah, supaya kita enggak akan kepikiran kemana-mana, supaya kita tidak akan menjadi sandingan-sandingan yang membuat kita tidak tentu di dalam kita meyakini. Nah, keluasan pemahaman dari itu, ya bagi mereka yang mafan dalam keimanannya sudah luas cara memahami, itu tidak kita khawatirkan. Tapi kalau tidak, kita akan menjadi gamang. Yang mana ibarat kita ditawarkan obat ini, ya kalau kita mendengar bahwa mereka membawa, ya mereka menyatakan ini nomor wahid, nomor satu,
Tapi ketika setelah kita meminumnya, kita telah betul membuktikan mana di antara yang ada buktinya yang bisa menyembuhkan kita. Nah, itulah yang kita akui, itu yang bagus kan begitu, bukan yang banyaknya. Wah ini bukan saya seperti itu. Nah, itu kan kita yang harus benar-benar yang membuktikan, bukan dari kata orang. Katanya dulu pesan dari Dato' itu adalah yakin diri, percaya diri. Nah, ya bahasanya. Beliau itu simpel bahasa, yakin diri, percaya diri. Artinya kalau kita tidak punya percaya diri, yakin diri, terus siapa lagi harus kita yakin? Orang lain. Atau orang-orang yang mengatakan bahwa ilmu ini sesat, ilmu ini tidak benar, dan sebagainya. Sementara kita sendiri rasakan bagaimana rasa nikmatnya ketika kita sudah menerima. Apakah dengan pernyataan mereka sehingga kita ragu untuk keluar dan sebagainya? Ada juga. Dan inilah situasi keimanan yang masih bagian yang tergoyahkan oleh pernyataan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka itu jauh dari hal, jauh dari bimbingan, jauh dari pembaharuan dan sebagainya. Dan hal-hal yang sebenarnya yang kita ingatkan. Tapi kalau persoalannya mereka mau ikut, mau terus itu ya silakan saja. Tapi kan sangat-sangat menyesali kan sebuah perkara yang tidak mestinya akan terjadi. Kita tidak mau seperti itu. Dan itu merupakan sebuah kewajiban juga mengingatkan atau yang harus yang diperhatikan. Maka setiap halkah, setiap kelompok itu sesungguhnya yang memberilah ruang kesempatan untuk langsung bertanya di apa namanya di batas. Kita sangat senang sangat. Tetapi perkara yang mana yang harus mereka harus tanyakan? Saya lebih menyukai ketika jamaah bertanya itu ada di tawajuhannya, ketika ditawajuh. Nah, di situ karena bahasa-bahasa itu ada yang punya batasan, ada hal-hal yang tidak boleh kita sampaikan di tempat ayat ruang yang terbuka. Ya sama seperti ini misalnya. Karena di situ kan pertanyaan yang berkaitan tentang pengalaman misalnya. Pengalaman rohani ini kan begitu meyakinkan, begitu sungguh luar biasa. Yang mereka alami misalnya, apakah itu seorang itu sangat saya kagumi. Tapi apakah bahasa-bahasa semua itu harus tersampaikan? Kapan bahasa itu yang tepat? Dan itulah yang kita jaga supaya semua itu bisa menerima dalam semua penjelasan. Nah, itu sesungguhnya kita memperhatikan bahasa-bahasa. Maka kenapa orang itu banyak mengangkat dalam sebuah dakwah itu yang berkaitan tentang fadilah misalnya, tentang keutamaan amalnya. Ya karena itu tidak berisiko dalam bahasa apa namanya bahasa dakwah itu akan menggembirakan orang dalam itu. Dan memang itulah yang sungguhnya yang kita maksudkan kepada jamaah-jamaah ini supaya menggairahkan daripada amalnya. Itu dulu Nabi
ketika ditanya tentang bagaimana kalau saya ikut bergabung di dalam agama sampean, apa yang saya peroleh? Nabi menjawab bahwa ketika sampean ikut akan mendapatkan surganya Allah, mendapatkan bidadari-bidadari yang ada di dalam. Itu sederhana itu beliau jawab. Tapi ada sebagian juga yang Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana aku kalau saya ikut agama, apa yang tidak boleh aku lakukan? Nabi menjawab, yang penting kamu jangan bohong saja. Ya selesai. Begitu mudah nih jadinya syarat-syarat itu untuk bergabung bersama Rasulullah. Seperti itulah sebenarnya. Jadi yang penting bergabung dulu, nanti begitu bergabung dia baru dia satu mana yang mampu mereka lakukan. Seperti itulah bimbingan-bimbingan yang beliau itu begitu sederhana sehingga orang itu dapat, ya semua dapat. Tapi dalam hal-hal yang tertentu, itu memang membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat berat di situ. Seperti apa misalnya? Ya, bagaimana beliau membimbing di dalam bertafakur, berhalwat, bertahanus, bersuluk, itu sesungguhnya. Nah, karena jalan itulah bagi mereka yang menginginkan atau mereka yang berjuang untuk memperoleh suatu kedudukan yang tinggi, insya Allah mendapatkan sebuah kedudukan yang sangat istimewa. Makanya dari situlah kita bisa memperhatikan, kita bisa melihat bagaimana perjuangan daripada jamaah-jamaah itu sendiri. Tetapi intinya bahwa itu akan tercapai bisa mereka duduk atau bisa didapatkan dengan keistiqomahan, terus berjalan di atas keistiqomahan. Itu justru kita tidak menginginkan ya semua-muanya itu secara berlebihan ya, sehingga mereka nanti ketika muncul suatu ujian tantangan itu, dan itu akan memberatkan dia sehingga mereka tidak kuat, dia tidak mampu, bahkan lemah-lemah sehingga meninggalkan itu semua. Jadi kita mengikuti secara tatanan syariat saja sudah luar biasa. Di dalam menjalankan hakikat ini kita perkuat dulu melalui syariat. Tapi kalau sudah berada di posisi hakikat bil hakikat atau hakikat bil ma'rifat, itu membutuhkan kekhususan suatu bentuk ibadah yang harus ditinggalkan dalam perkara-perkara yang bahaya. Nah, itu sebabnya kita dalam suluk itu kan bukti bahwa kita berada di dalam wilayah hakikat bil ma'rifat atau hakikat. Artinya jahiliyah lebih kita kurangi aktivitasnya, bahkan kebutuhan-kebutuhannya. Karena murni adalah rohani yang lebih kita prioritaskan. Itu sesungguhnya ya. Jadi kita di sini ada ruang, ada kesempatan kita untuk menawarkan daripada apa yang kita mampu lakukan seperti itu. Ya, tetapi yang paling standarnya adalah bagaimana mengamalkan hakikat ini pada tataran syariat. Ya, mungkin itu saja penjelasan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.